Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seperti biasa, teman-teman, kita akan lanjut serial Sirah Nabawiyah kronologis. Sekarang udah ada Kang Puki di tengah-tengah kita. Kepada Kang Puki, mangga. Silakan. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Suprisno atas pendahuluan dan pembukaannya. Sebelumnya mohon maaf jikalau videonya dijeda biar nanti fokus ke share screen-nya. Soalnya suka terhambat dari sinyalnya. Jikalau ada beberapa kendala suara ataupun tampilan tidak terdengar, nanti tolong langsung sampaikan saja. Oke, kita share screen dulu. Oke, terlihat, Kang? Ada, Kang. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi bertatap maya mendengarkan beberapa wawasan pengetahuan terkait dengan Sirah Nabawiyah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah kita dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan hari ini. Salawat salam kita tak lupa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istrinya, keluarganya, sahabat, tabi'in, dan hingga kita selaku umatnya di akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Beliaulah yang kita akan bahas sekarang. Kita akan renungkan sejenak terkait dengan Sirah Nabawiyah yang berjudul ataupun bertema Abu Bakar menunaikan ibadah haji, lalu sekilas tentang peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan subjudul yang akan saya bahas. Ada 3 subjudul yang saya akan angkat terkait dengan yang tadi telah saya sampaikan. Yang pertama itu Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Nah, Abu Bakar menunaikan ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah ataupun Zulhijjah. Pada beberapa literatur Rohi Al-Mahtum dicantumkan itu 9 Hijriah. Rasulullah mengutus Abu Bakar menjadi pimpinan manasik haji. Lalu ada kisah ataupun percakapan yang sangat unik yang menjadi suatu rujukan. Bahwasanya Ali itu bertanya kepada Abu Bakar, ini kamu sebagai pimpinan atau sebagai ketua rombongan saja ataupun seperti mentor saja, mentor manasik. Lalu Abu Bakar menyatakan bahwasanya ini pimpinan, saya menjadi pimpinan di saat haji ini dilaksanakan. Jadi benar-benar Rasulullah SAW itu mengutus Abu Bakar menjadi pimpinan manasik haji pada saat itu, pada 9 Hijriah. Nah, lalu selain dari itu ada pula yang membuat suatu keistimewaan, bahwasanya pada saat itu menjadikan semua orang yang tawaf itu tidak boleh telanjang. Tidak boleh ada seorang pun yang tawaf telanjang pada saat itu. Nah, menjadikan sekarang ihramnya itu seperti sekarang tidak ada yang ataupun tawafnya tidak ada yang telanjang lagi. Karena pada saat itu, pada saat ada berhala ataupun banyak sekutu-sekutu Allah pada saat masa jahiliyah itu banyak tawafnya itu secara telanjang ataupun tidak menggunakan busana seperti itu.
Nah, pada saat Abu Bakar menunaikan haji, itu ada perintah untuk melarang tawaf itu secara telanjang. Seperti itu. Nah, highlight dari Abu Bakar menunaikan ibadah haji, ada hanya sebagian yang saya akan angkat yang penting-penting saja. Karena ada beberapa hal yang lebih urgent yang kita akan bahas. Nah, subjudul yang kedua itu sekilas tentang peperangan pada masa Rasulullah SAW. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan peperangan apa saja yang dibersamai oleh Rasulullah SAW dan tidak dibersamai. Tapi itu akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya meng-highlight bahwasanya Rasulullah SAW itu komandan terbaik di muka bumi pada saat itu dan pada masa sekarang. Nah, terkait dengan pribadinya yang sangat luar biasa, dengan mentalnya yang sangat luar biasa, dimulai mental, fisik, perasaan dan logikanya pun sangat di luar dari manusia biasa seperti itu. Di bawah tekanan, di bawah pressure yang di eksternal ataupun internal kaum muslimin, tetap Rasulullah SAW mendapatkan ataupun mempunyai sebuah rencana ataupun siasat perang yang sangat luar biasa. Nah, tapi kita pun mengetahui bahwasanya ada beberapa perang yang memang terlihat gagal dalam sejarah ataupun ada beberapa kekalahan yang didapatkan hari itu. Tapi kesalahan ataupun kekalahan itu dibalikan kembali kepada pasukan yang tidak taat akan perintah. Yang kemarin saya bahas terkait dengan perang Uhud. Nah, perang Uhud sendiri itu bukan berarti instruksi ataupun siasat rencana perang, strategi perang Rasulullah SAW yang cacat, bukan, tetapi kesalahan yang dilaksanakan oleh kaum ataupun pasukan pemanah. Gitu. Menjadikan mereka terlena oleh gonimah-gonimah setelah mereka menang di medan perang yang dibawa. Mereka membuat keputusan sendiri, menjadikan plot pemanah itu kosong. Menjadikan Khalid bin Walid bisa memutar dari pegunungan menjadi kaum muslimin itu terdesak di depan dan di belakang itu diserang oleh pasukan musuh. Nah, lalu yang ketiganya dapat memunculkan komandan-komandan bisa berperang menghadapi dua negara adidaya. Dimulai dengan Umar bin Khattab ataupun sahabat-sahabat yang luar biasa yang dapat memimpin perang yang nantinya melaksanakan perang kepada Romawi dan Persia. Entah itu Umar bin Khattab ataupun Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Nah, salah satu kebanggaan ataupun kesuksesan kita dalam melaksanakan sebuah pendidikan ataupun sebuah transfer ilmu itu di saat kita ataupun di saat gurunya itu dapat menciptakan ataupun dapat meng-create ataupun membuat sebuah siswa yang lebih darinya ataupun yang lebih dari gurunya itu sendiri. Misalnya gurunya itu dapat membuat sebuah benda dengan tahap kesulitan sedang, dan siswanya tuh di saat sukses itu dapat membuat sebuah benda yang tingkat kesulitannya itu sulit. Atau misalnya gurunya itu S1, nah nanti muridnya bisa melampaui gurunya itu S2. Nah, itulah salah satu salah satu faktor ataupun salah satu indikator keberhasilan dalam pengkaderan ataupun dalam mendidik seperti itu. Bukan berarti harus lebih saja. Nah, kelebihan ini bukan berarti yang aja di zuhirnya saja. Bukan hanya yang dapat dilihat saja, tetapi banyak kelebihan-kelebihan yang dapat terlaksana ataupun dilibatkan dalam pendidikan ataupun pengkaderan. Nah, lalu, kan ini sekilas tentang peperangan pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menyatakan dalam buku Roy Al-Mahtum terkait dengan tujuan peperangan itu sendiri. Tujuan peperangan adalah jihad untuk mewujudkan tujuan yang mulia, terpuji, kemaslahatan yang menyeluruh, mengangkat keadaan sosial. Ini sangat luar biasa agungnya terkait dengan tujuan peperangan yang ada di Islam.
Nah, jihad itu sendiri kan menyatakan bahwa kesungguhan dari setiap individu untuk melaksanakan perbuatan yang sangat luar biasa mulia. Nah, sungguh-sungguh untuk apa, mewujudkan tujuan yang terpuji, bukan hanya yang tidak terpuji dengan melaksanakan perbuatannya, metodenya, hasilnya, dan sebagainya. Terus kemaslahatan menyeluruh, bukan hanya orang-orang Islam saja yang mendapatkan kemaslahatannya, tetapi Rasulullah SAW bagaimana perspektif musuh pun jangan sampai merugikan, gitu. Entah itu nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Terus mengangkat keadaan sosial yang asalnya memang itu terpuruk, misalnya itu keluarga miskin ataupun negara miskin, wilayah yang miskin, itu Rasulullah SAW keinginan setelah peperangan itu mengangkat derajat keadaan sosial itu sendiri. Nah, saya ini ada yang dikutip dari buku tersebut dan tidak dirubah satu sama sekali sedikit pun. Nah, jika beliau datang pada suatu musuh pada malam hari ya, maka beliau tidak menyerbu mereka hingga keesokan harinya. Jadi mereka jikalau ingin berperang itu memang fair ataupun apa ya, adil, ataupun ya apple to apple, di saat kita bangun ya dia juga bangun, kalau misalnya memang itu waktunya perang ya kita perang, kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa strategi yang kata Rasulullah itu biar tidak zolim ataupun memang itu fair, itu adil, sudah bangun sama bangun, terus pada ada waktunya gitu. Tapi berbeda jika lo memang ada beberapa strategi yang itu seperti gerilya ya, gerilya ataupun memang saat menyerang pada malam hari ataupun kegelapan gitu ya, senyap atau sembunyi-sembunyi seperti itu. Lalu beliau keras melakukan pembakaran. Nah, terus ada pula yang hadis beberapa keterangan menyatakan jangan sampai kita membakar binatang ataupun membakar sesuatu yang memang merasa kita jijik ataupun ter apa namanya ter takut kita takut kita terhadap binatang tersebut ya. Misalnya kita takut kepada ular ataupun suatu binatang, kita jangan sampai membakarnya, karena bakar itu ataupun membakar itu salah satu cara Allah untuk mengazab orang-orang ataupun mengazab makhluknya. Itu jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun itu seperti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang membangkang. Gitu. Terus membunuh anak-anak. Nah, anak-anak itu dilindungi oleh Rasulullah SAW pada peperangan. Gitu. Terus selain dari anak-anak itu ada wanita. Terus jangan sampai kita merampas yang memang bukan haknya. Kalau misalnya memang itu ghanimah, itu berbeda lagi nantinya. Terus kemarin sudah kita bahas terkait dengan pepohonan ataupun makhluk hidup yang lain. Jangan sampai merusak ataupun menerbang. Ini ada kecualinya ya, kecuali siasat perang. Kalau misalnya kita membuat parit, misalnya kita membuat benteng dan sebagainya, itu mungkin diperbolehkan ada beberapa ketentuan terkait dengan siasat-siasat perang yang lainnya. Lalu yang terakhir, dan jangan membunuh orang yang sedang dalam perjanjian. Misalnya nih, perjanjiannya itu bahwasanya kita tidak boleh melaksanakan perang pada bulan ataupun pada waktu tertentu, ataupun kita tidak boleh membunuh umat-umat yang sedang ada di dalam rumah peribadatan seperti itu. Begitupun rumah peribadatan tidak boleh untuk dihancurkan. Nah, lalu bagian selanjutnya itu manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ini ada beberapa utusan yang masuk agama Allah. Tapi saya hanya menyebutkan di sini yang uniknya dan memang yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti utusan-utusan yang lain itu tidak dapat pelajari, tapi karena keterbatasan waktu. Nah, yang pertama utusan Abdul Qais. Nah, utusan Abdul Qais itu pada saat itu membawa dagangan. Terus kata Rasulullah SAW, dalam dirimu itu ada kelembutan dan kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, itulah yang dua perkara itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah kita sudah mempunyai kelemah lembutan dalam hati kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita?
apakah kita sudah mempunyai kelembutan atau kelemah lembutan, lalu membiasakan diri kita itu untuk mendahulukan kepentingan orang lain ataupun kemaslahatan umat lah kalau misalnya bahasa kitanya mah. Itu apakah kita masih mengandalkan keegoan kita, egoisan kita dibandingkan kepentingan umat, itu seperti apa? Nah, ini salah satu ataupun salah dua yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada utusan kaum Daus. Nah, menunda-nunda. Sebelumnya itu mereka menunda-nunda ajakan untuk masuk Islam, nanti saja untuk masuk Islam. Tapi Rasulullah itu berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum Daus. Lalu mereka pun akhirnya masuk agama Islam. Nah, di sini hidayah tetap bukan di tangan Rasulullah SAW ataupun di tangan makhluknya gitu. Hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala tidak, ya tidak. Kalau misalnya iya, ya iya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita berdakwah berdarah-darah, berkeringat-keringat ataupun sampai mati-matian, tapi kata Allah itu tidak dapat hidayah, ya tidak dapat hidayah. Nah, salah satu cara yang lain itu mendoakannya. Mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang didakwahi oleh kita itu mendapat hidayah ataupun masuk Islam. Seperti itu. Atau mungkin sekarang ada beberapa YouTuber ataupun channel YouTube yang menyatakan kayak loginnya Close the Door dan sebagainya, itu mungkin salah satu ikhtiar untuk mendakwahkan Islam ataupun memahami beberapa agama-agama yang lain. Nah, itu salah satu ikhtiar, tetapi tetap hasilnya itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga utusan Farwah bin Amru al-Juzami. Beliau adalah komandan pasukan Arab tapi di bawah kekuasaan Romawi. Lalu beliau itu tertangkap dan memilih memeluk Islam. Jadi pada saat tertawan, beliau itu diberikan suatu kesepakatan ataupun pilihan. Apakah engkau tetap memilih Islam tetapi dibunuh, atau memeluk agama kami lalu dibebaskan? Nah, beliau itu tetap memilih Islam, lalu mendapatkan konsekuensi dari pilihannya tersebut. Lalu dia disalib di Palestina, lalu dipenggal lehernya. Nah, itu sangat luar biasa pengorbanan jiwa dan raganya dalam memeluk agama Islam. Lalu utusan Ka'ab bin Zuhairi bin Abu Sulma. Beliau salah satu penyair yang terkenal di Arab. Nah, beliau pun membuat syair-syair yang sangat luar biasa indahnya yang kita bisa baca di Arwah Al-Mahtum terkait dengan keindahan Rasulullah, memuji Rasulullah SAW itu seperti apa. Nah, syair-syairnya sangat luar biasa indahnya, gitu. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya banyak perjuangan utusan-utusan yang masuk ke agama Allah dengan caranya masing-masing, dengan kisahnya masing-masing. Bukan berarti kita harus membuat sebuah kisah yang sama dengan salah satu orang yang berbeda juga, tapi kita usahakan dengan prinsip kita sendiri, dengan kenikmatan kita masuk Islam itu seperti apa, seperti itu. Jadi hargailah semua proses yang kita dapatkan, gitu. Oke, lalu selain yang terakhir, utusan dari Sakif mempunyai syarat perjanjian untuk masuk Islam, tetapi menginginkan melakukan perbuatan yang dilarang, seperti misalnya melakukan zina, terus membuat riba itu boleh dan sebagainya. Nah, itu kan seperti yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, namun Rasulullah tetap melarangnya, tapi mereka masuk Islam. Terus punya juga syarat, asal Lata dihancurkan di tempatnya, lalu dibantu oleh sahabat untuk menghancurkan Lata. Nah, di sini kita belajar bahwasanya syarat apapun untuk masuk agama Islam itu kalau misalnya dilarang ya itu tidak boleh tetap. Gitu. Jadi kan dalam beberapa keterangan Al-Quran pun masuklah agama Islam dengan kafah menyeluruh. Bukan berarti kita ingin enaknya doang. Terus kita nggak mau yang sakit-sakitnya ataupun yang berat-beratnya tidak mau. Nah, itu harus menyeluruh, harus komprehensif, harus paripurna. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang halal, ya kita laksanakan. Kalau misalnya haram, ya kita jauhkan. Jadi jangan sampai kita haram kita laksanakan, halal pun kita laksanakan seperti itu. Terus ada utusan Bani Fazarah.
membawa misi tentang wilayahnya yang berkekeringan. Lalu Rasulullah SAW berdakwah untuk menurunkan hujan. Nah, di sini ada kepentingan untuk meminta bantuan Rasulullah SAW untuk menurunkan hujan di wilayahnya. Nah, Rasulullah pun mendoakan wilayah tersebut dan tidak lama kemudian itu turun hujan. Lalu yang terakhir, utusan Bani Amir bin Sa'ah. Ada dua orang yang berniat untuk membunuh Rasulullah pada saat itu. Tapi seperti kisah yang terdahulu, beberapa kisah yang terdahulu itu menyatakan Rasulullah itu mengetahui niat setiap orang yang datang kepadanya gitu. Nah, namun oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditahan sampai-sampai diazab oleh petir yang sangat luar biasa menyambarnya pada saat menaiki unta. Nah, dia langsung disambar oleh petir dan mati seketika. Nah, itu adalah salah satu azab yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di saat ada niatan yang berbeda di saat mendatangi Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi di sini banyak utusan-utusan yang sangat luar biasa spesialnya, keistimewaannya mempunyai hikmahnya masing-masing. Jadi ada yang pertama sampai yang terakhir, gitu. Nah, kita belajar bahwasanya setiap orang mempunyai pintu hijrahnya masing-masing. Kita harus menghargai dan menghormati itu. Jangan sampai kita misalnya pintu dakwahnya, pintu masuk hijrahnya itu terkait dengan sejarah. Jangan sampai kita menghujat orang-orang yang cinta hadis, cinta fikih dan sebagainya, atau masuknya dalam segi akidah atau segi dalam konspirasi atau sebagainya. Itu silakan berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, itu untuk memeluk agama Islam. Setiap proses itu mempunyai waktunya masing-masing. Setiap amal mempunyai waktu, setiap mempunyai amalnya, kayak gitu. Jadi hindarilah saling menghujat satu sama lain, apalagi dalam agama Islamnya sendiri. Kalaupun kita mempunyai perbedaan, kita pahami dulu perbedaan itu apa, gitu. Jangan sampai kita saling menjudge sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmunya, gitu. Nah, selebihnya saya mohon maaf karena ada beberapa hal yang belum disampaikan terkait utusan-utusan. Bisa dibaca secara menyeluruh di bukunya masing-masing ya, terkait dengan manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, untuk yang sebelumnya pun sekilas tentang peperangan, Rasulullah SAW itu tetap menjunjung tinggi perdamaian sebenarnya, karena peperangan itu jalan terakhir untuk berdakwah. Gitu. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair kepada Kang Fuki yang sudah sharing mengenai sirah nabawiyah, Masya Allah. Ya Kang Trisno gimana? Apaan, Anda baru join? Ya. Lupa. Langsung tutup aja apa gimana? Ya langsung tutup aja mungkin ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan kemudian doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.